Dia sama sekali nggak malas, justru dia nyari terus apalagi ini yang bisa aku cari, yang bisa aku kejar gitu. Film Bertaut Rindu sangat personal buat saya gitu, karena ada beberapa pengalaman pribadi saya yang terjadi di film ini juga gitu. Pesannya tuh untuk orang tua dan anak sih sebenarnya film ini. Saya sama orang tua saya udah kayak sahabat gitu, maksudnya kita bisa bercerita tentang apa aja gitu, curhat tentang apapun gitu. Sangat open sekali sekarang gitu. Halo K-Lovers dan juga Movievers, selamat datang di Kapan Lagi Show! Terima kasih buat teman-teman semua yang udah datang di sini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial banget dari cast film Bertaut Rindu, yaitu Adisti Zara. Please welcome! Silakan Zara, apa kabarnya? Halo, alhamdulillah baik Kak. Zara. Faris. Mata Faris. Nah, Zara, jadi di sini kita udah ditemenin sama teman-teman Movievers. Movievers. Jadi Movievers ini adalah teman-teman pencinta filmnya kapanlagi.com. Nah, yang sering nonton, kritikus film juga ngumpul semua di sini. Oke, halo semuanya. Oke, by the way, aku mau ngucapin selamat ulang tahun. Oh, makasih. Zara kemarin baru berulang tahun, teman-teman. Ada yang ngeliat story-nya? Ke 22 tahun. 22 tahun kemarin, mungkin boleh diceritain gak sih? Kayak seru banget. Itu dirayain, aku ngeliat juga banyak banget aktor-aktor di sana. Mungkin boleh diceritain sedikit soal ulang tahunnya? Iya, jadi alhamdulillah aku masih dikasih kesempatan sama Allah ulang tahun di ke-22 tahun. Alhamdulillah di umur yang baru ini terasa sekali perubahan baiknya, hal-hal positif di sekeliling aku. Dan kemarin tuh disurprisein sama pacar aku, yang kebetulan dia rilis single keduanya untuk hadiah lagunya buat aku gitu. Dan dia kumpulin semua sahabat-sahabat aku di sana. Jadi mungkin kakak lihat banyak teman-teman di sana. Iya bener, itu aku pun nggak tahu sebenarnya hari itu gitu. That's so sweet. Iya, so sweet banget. Berarti kamu Cancer girl ya? Sebenarnya aku Gemini sih. Gemini? Iya. Oh wow. Kenapa ya? Aku juga Gemini. Kakak Gemini? Gemini. Oke. Biasanya Gemini cowok sama Gemini cewek nggak cocok sih tapi. Oh iya betul memang. Sama-sama clash ya? Clash, bener. Soalnya bapak aku Gemini. Oh oke, I see. Ya. Memang ada perbedaan ya yang cukup mencolok. Tapi kamu tahu nggak, Gemini adalah salah satu zodiak paling dibenci di dunia. Karena mereka semua nggak bisa kayak kita. Hello. Karena kita tuh terlalu mudah berteman kali ya. Dibilangnya friendly kalau bahasa orang sekarang. Bener, jadi katanya Gemini itu terlalu friendly, jadi banyak yang salah sangka. Ada yang Gemini nggak di sini? Siapa yang Gemini? Hidup. Oh, hidup Gemini. Hidup Gemini. Jadi katanya Gemini itu terlalu friendly. Jadi kadang banyak yang salah sangka, dikira suka ternyata enggak gitu. Ternyata baik aja. Gitu. Oke, nah mungkin sambil nunggu Ari ya, Ari datang. Aku mau nanya-nanya nih soal filmnya. Boleh Pasti dong. teman-teman Movievers juga udah nggak sabar pengen nonton. Tadi juga udah kita liatin trailernya gitu ya. Nah ini kan film romance ya. Menurut Zara nih, apa yang bikin film Bertaut Rindu ini unik dan yang bikin kamu say yes untuk project film ini? Oke. Sebenarnya iya ini romance, tapi fokusnya memang lebih ke pesannya tuh untuk orang tua dan anak sih sebenarnya film ini. Jadi aku kalau boleh cerita sedikit, sinopsisnya itu film Bertaut Rindu tentang dua orang anak yang memiliki background keluarga yang mirip, yang itu menjadi alasan mereka kenapa bertaut gitu. Jadi mereka ini punya Magnus, lawan main aku yang diperankan oleh Ari Irham. Magnus itu tipe anak yang privilege hidupnya. Dia punya segalanya, tapi dia nggak bisa menentukan pilihannya sendiri. Pilihannya itu selalu ditentuin oleh orang tuanya. Padahal mungkin orang tuanya merasa tahu yang terbaik buat anaknya gitu. Kalau dari sisi Jovanka sendiri, keluarganya itu orang tuanya divorce, yang bikin dia jadi ngerasa keluarga gue aja udah hancur gitu. Terus gue ngapain lagi ini hidup? Nah gitu. Tapi untungnya Jovanka punya ibu yang selalu ada buat dia,
Yang di trailer juga kalian bisa lihat mungkin ada calon ibu baru di sana yang aku nih nggak setuju gitu. Kenapa film ini unik? Film ini itu mungkin bisa jadi wadah teman-teman di sini yang masih ada nggak sih yang kesulitan berdiskusi atau ngobrol sama orang tuanya di sini? Pasti ada kan? Pasti ada. Aku pun termasuk gitu. Jadi bukan susah gimana, tapi aku tuh punya ayah yang keras, gengsi juga. Jadi kadang ada batasan kayak apa yang kita mau tuh nggak bisa diomongin gitu. Kadang jadi yaudah deh ikutin kata ayah aja, berbakti aja gitu. Nah di film ini tuh tentang itu, tentang dua point of view, satu anak yang bisa omongin apa yang dia mau dan didukung oleh orang tuanya. Yang satu laginya anak yang takut untuk ngomong gitu, maunya tuh apa, jadinya jalanin aja tapi tersiksa gitu. Jadi di sini bisa ngelihat gaya komunikasi dua anak yang ya ada masalah konflik hidupnya. dengan orang tuanya. Gitu. Oke, sebenarnya menarik ya untuk kita lebih lanjut tanya-tanya. Iya. Nah, kalau misalnya dari karakter yang kamu peranan ini, Zara, ada nggak sih tantangannya seperti apa? Mungkin boleh diceritain. Oke, tantangannya sendiri mungkin Jovanka ini anaknya sangat menyenangkan ya. Dia itu penuh keberanian, dia selalu skeptis sama hal-hal yang nggak sesuai menurut dia. Tantangannya mungkin untuk bisa semangat terus kayak dia sih, karena Jo itu anaknya nggak kenal yang namanya malas. Dia sama sekali nggak malas, justru dia nyari terus apalagi ini yang bisa aku cari, yang bisa aku kejar gitu. Anaknya ria, iya banget, happy gitu ya. Sesuai nggak sih sama keseharian kamu? 11-12 sih. 11-12 kan? Kita kalau punya, aku tuh Zara kalau misalnya punya satu tujuan, aku tuh ambisius lah bisa dibilang, sama kayak Jovanka. I see, jadi tantangan terbesarnya adalah bisa maintain si semangatnya ini ya. Karena dari setiap scene-scene-nya Jovanka stabil, gitu terus gitu. Oke. Nah, kamu kan di sini sama Ari ya, gitu. Nah, chemistry kamu tuh seperti apa sih sama Ari ini? Sama Ari sendiri, untungnya Ari orang yang sangat menyenangkan. Kita udah berteman lama juga, dari kita sempat satu project di sebuah film horor, ada juga. Itu prosesnya lumayan panjang, jadi kita bangun chemistry mungkin ada di situ ya. Sekarang tinggal nge-recall aja lah gitu. Sama-sama orang Bandung juga, jadi kalau orang Sunda ketemu orang Sunda udah kayak bestie 20 tahun gitu. Oke, seru. Ya. Berarti Ari salah satu pemain yang mungkin udah nggak terlalu sulit lagi untuk bisa bangun chemistry ya, karena partner udah yang pernah menyenangkan. Nice, oke. Nah, kalau dari cerita film ini Zara, tadi kamu juga sempat ngobrolin gaya komunikasi untuk ayah gitu ya. Nah, yang paling relate di film ini apakah cerita yang tadi atau menurut kamu apa sih sama kehidupan kamu? Yang paling relate ya itu tadi sebenarnya. Jadi Zara sendiri di film ini tuh sambil belajar juga. Kenapa kalian harus nonton film ini? Kalau ditanya gitu, karena aku pun belajar gimana caranya nyampein perasaan aku ke orang tua dari film ini. Oke. Mungkin ada tips and trick yang bisa di-share teman-teman atau nonton aja nih? Nonton aja deh. Nanti mungkin setelah keluar dari bioskop nggak perlu ngomong apa-apa lagi sih. Harusnya udah ngerti gitu. Jadi abis nonton ini komunikasi sama orang tua kita bisa lebih lancar. Jadi lebih baik. Yeah. Lebih baik, I see. Wah, kita nonton bersama ya teman-teman ya. Nah, untuk syutingnya Zara, ini di mana sih syutingnya? Ada tempat yang berkesan nggak buat kamu? Coba kalau aku inget-inget itu di Bandung dan di Bogor sih Kak. Oke, ada yang paling berkesan nggak tempat syuting? Kita syuting di Curug, Curug di Bandung jam 3 pagi. Nanti. Semuanya bayangin ya Bandung dengan udaranya yang sedingin itu. Adegannya di Curug, dan adegan Curug itu kita ambilnya 2 hari apa 3 hari gitu kalau nggak salah, karena teknisnya susah. Kita beneran nyemplung, padahal adegannya nggak nyemplung gitu. Sampai pakai emergency blanket kita, saking pada gininya. Dingin banget itu pasti. Dan bulan puasa syutingnya. Kenapa?
bulan puasa Udah mulai. syutingnya. Oh my god. Gila, jadi itu sangat perjuangan sendiri jadinya. syutingnya. Berarti in total berapa lama nih proses syuting? 1,5 bulan dengan pre-production. Dan ada yang jam 3 paginya teman-teman. Iya. Wah itu pasti suasananya di dalam hutan itu pasti nggak mudah ya. Gloomy. Aduh. Boleh mungkin tepuk tangan dulu dong buat Zara. Oke, nah sekarang Ari Irham juga sudah datang teman-teman. Yuk, Ari Irham, please welcome. Halo semuanya. Saya udah ketemu ya? Udah ketemu ya? Sorry ya. Datang apa kabar? Alhamdulillah Ari? baik, apa kabar Kak? Apa kabar? Baik juga. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol dikit nih, Ari. Zara adalah Gemini Girls. Oke. Gitu. Nah, kamu pasti adalah Scorpio, right? Betul. Oktober tim 24 Oktober. Yes. 24 Oktober. 24 Gemini Oktober. dan Scorpio menurut kamu cocok nggak? Apa? Gemini dan Scorpio menurut kamu cocok? Sebenarnya cocok karena bapak saya Gemini, ibu saya Scorpio. Bapak aku ulang tahunnya kayak aku 21 Juni, ibu aku kayak Ari 24 Oktober. Really? Iya, Oh wow. Oh, wow. betul begitu. Wow. Iya kan? Iya. Kalau menurut aku, jujur aku kurang tahu horoskop ya sama bintang-bintang. Tapi ya aku gimana ya, aku nggak tahu juga soalnya. Gemini kayak apa, kayak Scorpio tuh kayak apa gitu. Soalnya aku kurang nggak baca-baca tentang zodiak gitu. Kamu pernah dengar nggak soal Scorpio? Kayak gimana sih orangnya? Waduh, ibu aku sendiri ada di belakang nggak mau ngomong. Kalau yang aku dengar ya, katanya Scorpio itu adalah zodiak yang paling setia. Benar nggak sih teman-teman? Betul? Aku setia. Iya, benar-benar. Aku setia, ya. Ah, good. Tapi Alhamdulillah. Tapi pedes. pedes. Oh benar, Scorpio adalah dia bisa ngomong sangat sharp. Yes, betul. Gitu. Jadi apa yang ada di kepala ya udah omongin aja gitu. Oke. Temen aku tuh BK Yeah, Scorpio. I see. Oke. I see, Mungkin satu pertanyaan nih Ari, sebelum Boleh, masuk ke boleh. film. Boleh. Apa sih hal baik belakangan ini yang terjadi dalam hidup kamu saat ini? Hal baik yang aku dapetin di hidup saat ini ya. Mungkin bisa di-share ke teman-teman Movie First. Saat ini mungkin aku bersyukur aja sih hal baik yang bisa aku dapetin sekarang gitu. Di tahap hidup yang sekarang gitu ya. Aku bisa mencoba apapun yang aku mau gitu. Menurut aku itu adalah sebuah privilege yang besar ya buat aku karena maksudnya tidak semua orang bisa mempunyai pilihan itu dan melakukan apa yang mereka mau gitu. Dan alhamdulillahnya aku bisa mendapatkan itu sekarang dan menurut aku itu sudah cukup banget gitu. Dan aku sangat bersyukur aku bisa mendapatkan hal itu gitu. Ah, that's so good. Boleh tepuk tangannya buat Ari teman-teman. Oke, nah tadi udah ngobrol-ngobrol sama Zahra. Pertanyaan buat filmnya, ini kan film romance nih Ari. Betul. Dan kamu udah punya pengalaman juga kan sama Zara gitu. Nah, di film Bertaut Rindu ini, apa sih yang bikin kamu say yes sama project ini dan kenapa film ini unik? Oke. First, mungkin pertama-pertama aku pengen bilang bahwa film ini tuh pesannya sangat-sangat impactful sekali ya. Jadi saat pertama kali ditawarin film Bertaut Rindu, saya tahu bahwa film ini diadaptasi dari novel gitu ya. Dan jujur saya nggak tahu bukunya apa gitu ya. Dan akhirnya saya riset lah. Lalu setelah saya riset dan segala macam, akhirnya saya dikasih skenario oleh tim Cinemart. Dan saat pertama kali baca skenario itu, hati saya tuh kayak, oh ini harus saya ambil nih. Karena isi pesan dan cerita di film ini tuh sangat-sangat bermakna banget gitu. Karena bisa dibilang film Bertaut Rindu sangat personal buat saya gitu. Karena ada beberapa pengalaman pribadi saya yang terjadi di film ini juga gitu. Sulit berkomunikasi sama orang tua gitu. Dan itu kenapa aku pengen banget film itu ya gara-gara itu sangat personal buat aku gitu. I see. Termasuk strict parent nggak? Termasuk strict parent-nya. Oh ya? Mungkin boleh diceritain seberapa relatable sih film ini sama hidup kamu saat ini? Untuk saat ini, alhamdulillah fase-fase yang itu ya sudah terlewati ya. Mungkin di tahun-tahun yang sebelumnya ada beberapa fase di mana sulit untuk berkomunikasi dengan orang tua, sulit untuk bisa menyelaraskan visi dengan orang tua gitu. Karena kadang orang tua tuh nggak tahu apa yang kita mau gitu sebenarnya gitu. Okay. Atau mungkin kita aja yang nyampeinnya tidak tepat kepada orang tua. Atau mungkin kita harus cari pola yang tepat untuk berbicara kepada orang tua seperti apa gitu. Dan di film ini
tunjukkanlah bagaimana cara bisa berkomunikasi dengan orang tua yang tepat gitu. Dan akhirnya saya pun belajar banyak dari film ini gitu. Dan akhirnya di tahap ini saya sama orang tua saya udah kayak sahabat gitu, maksudnya kita bisa bercerita tentang apa aja gitu, curhat tentang apapun gitu. Sangat open sekali sekarang gitu. Oh, nice. Berarti ada tips and triknya di film ini ya? Betul. Buat ngomong sama orang tua. Betul. Wah, movie first kita makin semangat ya, kayak makin menarik nih semakin kesini. Nah mungkin selanjutnya ada nggak sih kayak yang kalian kan pasti ngelakuin reading kan buat film ini gitu. Ada nggak sih yang di reading tuh kelihatannya gampang, tapi pas dilakuin tuh susah banget gitu? Aku ada sih, tapi sebenarnya ada, tapi nggak bisa nge-spill itu apa, karena itu adegan yang krusial. Di mana? Air terjun. Curug Air terjun. Oh yang harusnya nggak nyebur, kalian jadi nyebur. Iya, Tadi aku udah bilang. Oh udah bilang, oh ya bisa jadi. Kamu pikir dia tahu tiba-tiba kan? Enggak. Iya. Tidak, sayang. Yang kamu obrolin. Dia udah bilang, ya oke. Jadi bentar nih, Zara yang kamu obrolin dari tadi aman kan buat masuk sini? Aman, oke. Aku cerita sedikit tentang yang di Curug ya. Jadi adegannya aku bisa bilang yang di Curug itu ekstrim banget ya. Tapi aku nggak bisa bilang ekstrimnya kenapa. Tapi itu sangat-sangat ekstrim gitu. Berbahaya itu. Berbahaya, intinya berbahaya. Jadi menurut aku di reading itu terlihat gampang, tapi saat di lapangan itu lumayan cukup bikin getar kaki sih. Itu intinya gitu. Dan di adegan itu sangat emosional. Benar. Mungkin bisa dibilang itu puncaknya. Oh, Curug ini ya, oke. Curug Curug 3 ini. pagi itu tadi guys. Nah itu perjuangan kita. Iya, perjuangan. Dan itu 17-16 Celcius loh di sana gitu. Oh demi apa? Dingin Kayak banget. kamar gue. Iya, gue tuh kan jadi gini ada cerita lucu saat itu. Kan jam 3 subuh nih. Saya belum tag duluan kan, masih tim-tim geng-geng yang lain gitu ya. Saya kan di base camp nih, nungguin ya dari jam 3 sampai jam berapa gitu lupa. Itu yang saya lakukan di sana, squat, push up, biar anget, jaket udah double. Terus celana udah didobel juga, pakai kaos kaki yang tebal juga. Sumpah dingin banget. Squat push up, diam lagi, squat push up lagi biar angetin badan gitu. Nah Saking selama dinginnya. hari kayak gitu aku di bawah lampu pakai emergency blanket. Tuh dia. Repot banget keringetan. Ini aja, gue belum nyebur. Iya. Oh, berarti kamu pas udah nyeburnya? Mana sambil sahur. Ah iya, Sambil benar. sahur. Seru banget sih tapi syuting ini. Seru banget. Oke. Nah mungkin selanjutnya nih, kalau misal dideskripsiin film ini ke sebuah lagu, menurut kalian lagu apa sih yang pas? Yang pasti seiring. Sama dinyanyiin sama Jasmine Nadia. Oke. Seiringnya Seiring. Jasmine Nadia. Seiringnya Itu Jasmine soundtracknya film ini juga bisa didengerin ya teman-teman di Semua music digital platform music. Oke. Lagunya tuh kayak adem gitu kak kalau didengerin. Oke, abis ini kita langsung cari ya. Yes, seiring. Mungkin lagu ini moodnya sesuai dengan film ini. Betul. Ya, oke. Terus karena ini film kan dari novel, Yes. pasti ekspektasi teman-teman semua, apalagi para kritikus movieverse di sini gitu kan ya, pasti ekspektasi sudah tinggi sekali gitu. Menurut kamu pandangan untuk film yang teradaptasi dari novel itu seperti apa sih? Oke. Kalau dari aku sih mungkin ada beberapa hal yang harus diketahui ya. Maksudnya adaptasi dari novel itu tidak selalu stay on track di novelnya gitu. Karena pasti ada kebutuhan-kebutuhan film yang mungkin dari novelnya harus dirubah gitu ya. Dan di sini pun ada seperti itu gitu. Kayak misalkan kalau misalkan di bukunya sendiri, Jovanka dan Magnus itu bertemu saat hujan dan kaki Magnus luka. Okay. Sedangkan kalau misalkan di film ini bertemunya nanti nontonnya aja bertemunya Hampir gara-gara aja. Kira lo mau ngomong. Iya. Jadi ada beberapa yang dirubah gitu untuk kebutuhan film gitu, dan menurut saya it's okay karena mungkin penulis skenario kan beda dengan penulis novel gitu ya. Mungkin dan produser mungkin sudah mempertimbangkan yang paling terbaik untuk filmnya harus seperti apa gitu. Kalau dari aku perspektifnya kayak gitu. Oke, kalau dari aku lumayan sering mainin film adaptasi dari buku jadi layar lebar. Kalau aku sendiri memilih untuk gak pernah baca buku aslinya karena aku selalu tahu skrip itu pasti udah dibumbuin biar semakin menarik, biar semakin seru, tapi benang merahnya tetap sama gitu.
Karena aku pernah mainin sebuah karakter, jadi punya ketakutan nge-copy yang ada di novel Iya, gitu. betul. Makanya aku tetap mau menciptakan karakter itu sendiri dari skrip yang udah dibikinin, tapi tetap nggak lupa juga konsultasi dengan director dan penulisnya biasanya gitu. Untuk Kak ini aman gak ya kalau gini? Aku udah on track belumnya gitu. Ya kami sebagai cast dan juga filmmaker nggak mungkin, dan filmmaker nggak mungkin lah mengkhianati Novel karya asli. Novel itu Betul. nggak mungkin. Nggak mungkin. Kita pasti cari tahu juga kalau tentang novel, Betul. cuman nggak baca full gitu enggak gitu. Baca setengah ya. Iya. Berarti memang dari ceritanya pasti ada yang dirubah-rubah, tapi itu semua untuk penonton juga Betul. gitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak nih untuk Ari dan Zara. Kita selesai di segmen pertama. So, teman-teman Movievers juga yang ada di studio dan di rumah, kita bakal balik lagi di segmen-segmen lainnya, so stay tune terus. Selamat datang kembali di Kapan Lagi Show. Yes, kali ini kita ada di segmen ketiga, yaitu adalah Q&A bareng Movievers. Nah, di sini teman-teman Movievers boleh siapin 3 pertanyaan ya, karena bakal dapat hadiah spesial dari Zara dan Ari. Yes. Nah, tapi sambil nunggu teman-teman nyiapin pertanyaan, ini udah ada 3 pertanyaan yang masuk di Instagramnya kapanlagi.com. Oke. Oke, jadi pertanyaan pertama dari FNFLSN. Waduh. Sulit ya, sekali. Sulit ya. Apa momen selama proses syuting yang tidak direncanakan, tapi justru menjadi momen paling jujur dalam film? Cluenya mungkin yang aku nyamperin Magnus di Curug gitu. Itu cluenya, nggak Itu bisa cluenya. nggak bisa di Tapi spoil hanya ya. bisa segitu lagi. Oke, Makanya- cuman itu doang. Kenapanya tadi udah kita bahas. Oke. Karena gini, yang tadi dibilang kan ada beberapa apa namanya ekstrim lah bisa dibilang itu tempatnya lapangannya ekstrim gitu ya, dan kadang kalau skenario bilangnya kayak gini, kita di lapangan harusnya kayak gitu juga gitu, tapi pas saat kita datang ke lokasi kan harus menyesuaikan, jadi itu tidak disengaja tapi akhirnya jadi bagus banget. Dan gitu. itu emosional, yang tadi aku bilang penuh air mata lah di adegan Betul. itu gitu. Dan kita Dan pun kesananya kecipratan effort air. banget. Kalau misalkan pengen tahu, kita effort banget kesananya. Sumpah harus kayak nyebrang sungai, terus di sungai itu ada tangga, kita Yes. naikin tangga itu dulu, dibantuin harus satu-satu, nggak boleh kepleset. Kalau kepleset udah jatuhnya ke sungai. Dan saat itu lagi musim hujan, jadi air terjunnya kenceng banget saat itu. Bener, lagi parah ya. Lagi parah banget deras anginnya, pisan. apanya semuanya. Oke, itu dari ya yang tadi disebutkan ya akunnya. Itulah ya. Itu oke. Akun kedua dari Vina Efrilla. Adegan mana yang bikin kalian harus menarik nafas lebih dalam sebelum take? Karena adegan ini terlalu emosional atau terlalu relate dalam kehidupan Zara dan Ari. Banyak. Yang Kalau di paling- film ini. Aku ada sih trailer. Oke. Kalau buat aku mungkin relate nggak terlalu ya. Mungkin ini sangat emosional dan juga sangat-sangat scene yang krusial lah di film ini gitu. Ada di trailer yang aku lagi di kasur dan sambil ngekek diri sendiri. Itu lumayan cukup krusial banget. Dan sebelum adegan itu emang ngumpulin emosinya harus beneran fokus dan juga tarik nafas yang dalam, tenangin diri gitu. Karena itu sangat-sangat emosional itu di saat itu. Mungkin teman-teman bisa nonton trailernya, nanti ada di situ trailernya yang bagus lagi nyekek dirinya sendiri di kasur. Buat Kalau Zara apa? aku adegan yang narik napas banyak sekali, yang adegan-adegan di rumah, yang sama mama, mungkin semua adegan yang harus berhadapan dengan pacar papa aku. Wah, see. gitu. Kayaknya ada di trailer deh yang Ada, di ada. galeri art galeri ya di situ. Oke, cukup relate ya. Bikin Nggak relate ya, rasanya. Oh, tapi enggak ya? nggak relate. nggak Tapi relate. maksudnya kayak Emosional. sangat Ya. emosional gitu, kayak nyes banget gitu ya Yes, sih. betul. betul. Oke, nah yang terakhir dari Diding Winarko, momen apa yang kalian rindukan selama proses syuting sih? Keseruannya dong, udah pasti. Main gitu. ludo.
Main Ludo. Jangan bilang ini Ludo online. Iya. Apa ya, kebersamaannya Kebersamaannya, sih. iya. Kebersamaan, kehangatan dan kekompakan kita semua benar. itu benar-benar kunci kita semangat syuting. Iya. Kadang ada adegan yang curug lagi ya ngomonginnya ya. Di curug ini ada satu momen di mana lagi hujan nih. Kita tuh harus neduh di saung. Dan ke base camp itu lumayan jauh ya ke saungnya ya. Jadi kita nggak bisa ke base camp. Jadi kita harus stay di satu saung yang sama. Jadi pada ngumpul semua di satu saung gitu. Dan kita ya udah ngobrol aja di sana kayak main ludo, main apa ngobrol gitu apa segala macam. Dan itu lama banget 2 jam. Iya, dan makan reading juga di sana. Bahkan kita ganti-ganti dialog juga di situ. Oh my god, 2 jam di saung itu. Iya. Di sebuah saung kecil itu. Pas udah nggak hujan, ayo Sangat kita romantis masuk gitu. Oke, buat 3 penanya tadi yang ada di Instagram kapanlagi.com, kalian akan mendapatkan tiket nonton gala premier Bertaut Rindu. Wow. See you. Nanti bakal dihubungin sama tim sosmed kapanlagi.com ya. Nah, sekarang teman-teman Movie First udah siap? Oke, sekarang kita buka 3 pertanyaan ya dari teman-teman Movie First. Oke. 1, 2, 3. Oke, Mas yang pakai kacamata boleh? Selamat malam Kak Malam. Zara sama Kak Ari. Hai. Selamat buat rilisan official trailer sama posternya hari ini ya. Thank you so much. Makasih. Untuk pertanyaan aku yang pertama, di sini kan Kak Ari sama Kak Zara kan pasti kan perannya berbeda nih dari film-film sebelumnya ya. Ya. Kira-kira apa sih yang menurut Kakak berbeda dari film karakter Kakak di sini, berbeda unik dan berbeda dari film-film sebelumnya yang Kakak peranin? Pertama. Terus kedua, ada nggak sih tag yang Kakak selalu berulang-ulang di proses syuting? Misalkan harus tag berulang nih karena terbawa sama suasana selama lokasi syuting. Itu aja sih. Terima kasih. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Mas siapa? Pendi. Terima kasih pertanyaannya Mas Pendi. Fendi. Fendi. Fendi ya. Terima kasih banyak. Yang pertama mungkin tadi itu apa? Yang tag berulang-ulang. Attack berulang-ulang dulu deh. Tadi aku udah mention mungkin yang adegan yang di trailer yang ada tadi yang ngekek diri sendiri itu kalau nggak salah itu aku tag sekitar 7 atau 8 kali ya. Karena itu lumayan cukup berat adegannya dan susah banget dapat emosinya. Dan saat itu emang gimana ya? Magnus itu dalam kondisi yang paling terburuknya. Scene sebelumnya itu aku nggak bisa kasih tahu scene sebelumnya apa, tapi itu momen dimana Magnus berada di dalam titik terendahnya dan itu sangat sulit banget gitu untuk aku ngambil emosi itu. Jadi buat aku adegan yang tak ulang-ulang kali ya adegan yang nyekek diri sendiri itu gitu. Ada satu adegan di kamar Jovanka. Itu adegannya nangis sih. Jadi lumayan bukan berulang-ulang sih, tapi aku cukup lama untuk ambil emosinya. Biasanya tuh paling ya 15 menit, oke, tag gitu. Kalau ini tuh kayak tunggu dulu ya Kak, kasih aku waktu ya Kak gitu. Karena mesti ngumpulin moodnya Tapi nggak bisa dikasih tahu sih adegannya apa, tapi di dalam kamar Jo intinya sambil baca buku gitu kalau nggak salah. Oke. Sama tadi pertanyaan pertama yang Ada ya? yang bikin karakter ya di sini film ini unik. Beda. Kalau buat aku mungkin Magnus, kenapa karakter Magnus ini sangat unik buat aku dari film-film sebelumnya. Magnus ini, aku cerita dulu ya sebentar tentang background Magnus. Magnus itu dia lahir dari keluarga yang punya privilege. Privilege-nya bisa dibilang Magnus kalau pengen beli mobil itu ya bolehlah beli mobil itu bisa. Mau bikin film bisa, mau ngapain bisa gitu. Tapi satu yang dia nggak punya yaitu pilihan untuk hidupnya sendiri. Dan selama aku berkarir di dunia film, aku belum pernah mendapatkan karakter yang seperti itu gitu. Dan karakter Magnus ini unik karena dia itu mengalami transisi emosi yang lumayan naik dan turun gitu karena dia menemui Jovanka, menemui ayah dan ibunya dan ada konflik ini, ada konflik itu. Jadi aku bisa bilang karakter Magnus ini karakter kompleks dan karakter yang paling spesial yang pernah aku mainin di selama karirku gitu. Oke. Kalau Jovanka sendiri apa ya yang bikin unik dia? Mungkin yang bikin unik dan beda dari karakter sebelumnya selain semangatnya tadi, dia itu suka melukis. Yes. Suka melukis dan gambar-gambarnya itu gambar-gambar realis. Jadi karakter aku yang hal baru yang aku pelajarin di sini juga itu salah satunya. Ya, Jo tuh sangat ambisius banget. Ya, sangat betul. ambisius, anaknya sangat ambisius, gembira dan bikin Magnus
bisa melihat sedikit terang dalam kehidupan lah gitu. Asik. Oh. Gitu. Cukup Ada- kompleks itu ya. dialog tuh. Oh, itu dialog ya? Itu dialog ya? Wah, ke-spill nih. Oke, thank you so much untuk jawabannya ya. Yes. Sekarang kita buka untuk penanya kedua. Oke, yang baju biru, yes. Halo, selamat malam. Malam. Sarah, Hari ini saya mau nanya, kayaknya film ini kan genrenya romance ya, drama romance ya. Iya. Tapi kayaknya saya tadi sempat baca sinopsis di Google, mengangkat isu mental health juga ya. Betul. Nah, di sini saya mau nanya, apakah ada pesan moral khusus tentang film Bertaut Rindu ini, dan kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada para penonton, makna dari film tersebut? Ini tuh film yang bisa dibilang film yang edukatif juga ya, karena pesan yang ingin dibawakan dari film ini lumayan cukup relate dan juga dekat dengan orang-orang, dengan masyarakat, dengan anak-anak muda seperti saya contohnya. Dan pesan yang ingin dibawakan adalah bahwa jangan menunda, jangan menaruh impian tertundamu kepada anakmu sendiri. Oke. Biarkanlah anakmu yang memilih impianmu sendiri. Dan satu lagi, komunikasi terhadap orang tua itu sangat penting sekali gitu. Kalau misalkan kita tidak berkomunikasi, mungkin itu akan berkonflik dengan orang tua kita sendiri gitu. Oke, itu tadi adalah Q&A bareng Movieverse. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nanya di Instagramnya kapanlagi.com dan di studio. Dan seluruh teman-teman yang datang ke studio hari ini bakal dapat 1 tiket nobar gratis film Bertaut Rindu. Nah, buat teman-teman yang mau gabung juga ikutan di Kapan Lagi Show, bisa gabung jadi Movieverse. Nah, barcode-nya di bawah ini. Ini adalah komunitas film kapanlagi.com di mana kita bisa seru-seruan di grup WhatsApp, bisa nobar film bareng, ke premier film seru. So, tunggu apa lagi? Gabung ya. Nah, kalau gitu saya Farid, saya undur diri. Sampai ketemu di Kapan Lagi Show selanjutnya. Terima kasih. Bye.